Kita lanjutkan kajian pekan ketiga, yaitu kitab Al-Hikam. Al-Hikam Ibnu Athaillah Sekandari. Masuk hikmah yang ke-14. Hikmah yang ke-14. Al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hajabat anhu syumushul ma'arifi bisahbil asar. Al-kaunu kulluhu zulumah. Alam semesta ini semuanya gelap. Jagat raya itu semuanya gelap. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fi. Menjadi terang karena diterangi oleh Allah. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fi. Siapapun yang melihat ciptaan Allah ini, kita melihat alam semesta. Walam yashhadhu fi, tapi tidak melihat Allah di situ. Tidak melihat Allah atau tidak melihat Allah pada ciptaannya. Baik sebelum atau setelah berpikir, maka berarti dia orang yang lemah. Tidak bisa menemukan Allah subhanahu wa ta'ala. A'wazahu wujudul anwar. Atau malah tertutup. Ya, dia tertutup dari cahaya gara-gara melihat efek cahaya. Bahasanya agak tinggi kali ya, tapi mudah kan ya. Gampangnya gini, secara gampangnya ini alam semesta. Kalau nggak ada cahaya, gelap atau terang? Gelap. Yang memberikan cahaya itu siapa? Allah. Dengan adanya cahaya dan Allah juga membuat mata kita sehat, kita bisa banyak melihat ini macam-macam, melihat alwan, warna-warna yang beraneka dan bentuk juga berupa-rupa. Itu kan warna dan rupa. Yang dimaksudkan beliau selayaknya sebagai seorang hamba, ketika melihat bentuk yang beraneka macam, warna yang begitu banyak, kita jangan silau dengan bentuknya. Mengagumi bentuknya, lupa yang memberi bentuk. Kita mengagumi banyak warna, lupa dengan yang membuat warna. Kita terkesima dengan banyaknya keindahan di dunia ini, tapi justru lupa dengan yang membuat semua. Itu maksudnya, ringkasnya seperti itu. Diambil dari mana? Diambil dari rangkaian banyak ayat. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ahli tafsir menyebutkan ai munawwirus samawati wal ard. Allah yang menerangi langit dan bumi. Lah berarti kalau tidak diberikan cahaya oleh Allah, bisa kita menikmati keindahan? Tidak. Harusnya sebagai hamba ketika melihat keindahan, jangan terus terpaku pada keindahan, menjadi pemuja bentuk, pemuja warna. Itu kita, Pak. Ya, kita menjadi pemuja bentuk dan pemuja warna, lupa dengan yang membuat bentuk dan membuat warna. Tanpa ada cahaya, ya kita nggak tahu apa-apa.
Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Ibnu Athaillah itu dalam sarahnya Syekh Ramadan Putih menggambarkan bahwa tingkatan iman manusia itu dari yang paling baik sampai paling buruk ada 4. Ada 4. Tingkatan yang pertama adalah man ra'a Allah fil kaun. Mereka-mereka yang melihat Allah di alam semesta. Bukan melihat wujud Allah maksudnya ya. Maksudnya melihat bahwa Allah itu ada. Meyakini satu-satunya zat yang berhak disembah ya hanya Allah. Dengan apa? Melihat alam semesta tanpa perlu banyak mikir. Enggak perlu banyak mikir. Justru yang banyak ini tingkatan orang awam. Yang ini justru banyaknya orang awam. Orang awam enggak banyak mikir. Orang-orang Badui dulu ketika diajak diskusi tentang Allah itu ada atau tidak, kata orang Badu, mohon maaf kalau ada kotoran unta pasti ada untanya. Lah ya apa enggak? Kalau ada asar pasti ada muasir. Kalau ada sebuah kejadian pasti ada yang berbuat. Ada perilaku, pasti ada yang berperilaku. Ada perbuatan, ada yang berbuat. Nah, alam semesta mustahil tidak ada yang membuat. Nah, orang-orang awam zaman dulu yang akidahnya salimah, yang hatinya, fitrahnya itu masih suci, bersih, nggak sulit-sulit untuk meyakini bahwa Allah itu ada. Cukup dengan itu langsung lihat apapun ya menemukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang melihat Allah di ciptaannya. Tingkatan yang kedua au indahu. Atau melihat Allah Subhanahu wa taala pada ciptaannya. Ya mirip-mirip. Ini lebih perlu mikir sejenak. Perlu mikir sejenak. Kalau tadi mikirnya langsung aja nemu. Nggak mungkin ini terjadi tanpa ada yang menciptakan. Jenis kedua ini perlu mikir agak banyak. Ini juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mikir pada diri sendiri. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Apa mereka tidak berpikir pada dirinya sendiri? Mikir dekat nggak usah jauh-jauh. Ya, mikir dekat nggak usah jauh-jauh. Mikir pada diri sendiri. Mikirnya ya mikirkan diri sendiri. Dari mana saya datang? Kenapa saya ada? Siapa yang menciptakan saya? Papa emak enggak. Papa emak enggak bisa menciptakan saya. Buktinya banyak suami istri nikah bertahun-tahun normal tapi enggak punya anak. Iya apa enggak? Itu buktinya bahwa suami istri tidak bisa menciptakan anak. Bukan bapak emak yang menciptakan saya. Menciptakan siapa? Saya. Yang menciptakan saya siapa? Harus ada penciptanya. Yang aku ciptain saya siapa? Cari dia. Lah iya kan? Mencari. Yang aku ciptain saya siapa? Kenapa saya diciptain? Untuk apa saya diciptakan? Kalau sudah hidup seperti ini, saya disuruh apa? Yang boleh apa, yang enggak boleh apa? Cari jawabannya. Mencari, ketemu. Setelah mikir langsung ketemu. Harus ada Tuhan, harus ada pencipta. Penciptanya siapa? Lah siapa yang ngaku?
Ada nggak Tuhan-Tuhan yang disembah itu ngaku menciptakan kita? Dicari. Nanti akan ketemu yang mengklaim menciptakan kita semua dan klaimnya benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya sulit kita buktikan. Selain Allah sulit kita buktikan bahwa itu adalah ucapan Tuhan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini tidak ada yang bisa membantah bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Tuhan. Sampai saat ini. Yang lainnya mungkin bisa, bahkan mudah mungkin membuatnya. Tapi untuk Al-Quran tidak ada yang bisa ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan mendatangkan seperti semua Al-Quran, 10 ayat juga tidak bisa ditantang 10 surat juga tidak bisa ditantang 1 surat juga tidak bisa. Mikir ke diri sendiri. Dan lumrahnya kalau sudah pada sepuh-sepuh itu, kita kan mulai sepuh ya. Pak Afi berapa Pak Afi? 40 ya? 45. Ya harusnya sudah nemu ini kita ya. Sudah nemu. Udah nemu Allah belum? Kalaupun tidak dari jalan yang pertama langsung nemu ketika melihat, minimal dengan melihat pada diri sendiri. Ada orang sudah nggak bisa mikirkan diri sendiri, nggak bisa, ketutup. Mungkin ketutup. Ketutup dengan apa? Dengan yang kemarin. Dengan gambar-gambar. Yang kemarin kan gambar-gambar ya, gambar dan rupa yang kita sebutkan tadi. Saking indahnya dunia, lupa dengan yang membuat indah itu. Saking variatif macam-macamnya alam ini, lupa dengan yang membuat alam itu jadi macam-macam. Lupa. Maka perlu tingkatan yang ketiga. Ya, harus berpikir lebih dalam. Berpikir lebih dalam, qoblahu atau ba'dahu. Mikir dulu. Disuruh mikir lebih dalam. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh, qul siru fil ardi fanzuru. Sono, berjalanlah ke penjuru dunia, fanzuru, lihat. Lihat apa? Lihat kaifa kana akibatul zalimin, kaifa kana akibatul mujrimin. Bagaimana siksaan orang-orang yang mujrim, orang kafir tidak mau beriman pada Allah. Suruh melihat alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Suruh mikir. Pada diri sendiri nggak nemu. Kenapa nggak nemu? Ketutup. Sudah ketutup dengan keinginan. Karenanya saya punya rumus dari para ulama, bukan dari saya. Kita itu kalau nggak pengen banyak keinginan, jangan banyak lihat, jangan banyak dengar. Dijamin nggak banyak pengen. Jamin. Bang Adimin biar nggak pengen nikah lagi, jangan lihat perempuan belas selain istri Bang Adimin. Nggak akan pengen nikah lagi. Iya. Jangan pernah dengar enaknya kawin lagi, jadi nggak akan pengen kawin lagi. Iya. Contoh aja Bang Adimin ya. Pak, Masya Allah, Pak siapa? Pak suka buat pom bensin, Pak Tio. Pak Tio. Pak Tio biar nggak kepengen mobil yang bagus lagi Pak Tio. Jangan lihat mobil lagi Pak Tio. Cukup, udahlah. Pajeronya sudah cukup atau Fortunenya sudah cukup. Kalau masih lihat lagi, lihat sekali, lihat 2 kali, lihat 3 kali, terus kebayang-bayang. Kalau sudah sering kebayang-bayang jadi pengen. Kalau sudah banyak keinginan pengen, nutupi hati, nggak lihat Allah. Setiap hari yang dilihat itu bayangan mobil bagi yang pengen mobil. Hanya saya bilang ke santri-santri itu, medsosnya hati-hati. Mana Ridho? Ada Ridho? Nggak ada. Di atas dia.
Iya, mana Reza? Reza mana? Hati-hati Reza ya, medsosnya. Kalau maksudnya yang dilihat lawan jenis, yang dilihat itu bukan Allah keseharian. Yang difikirkan hanya lawan jenis. Makanya disuruh tasmi 5 juz nanti-nanti. Kapan Gus? 5 juznya kapan itu katanya? Udah belum? Kapan? Bulan depan? Kok bulan depan ya? Kalau Mufid belum Mufid? Mana Mufid? Kapan Mufid 5 juznya? 25 ya? 25. Iya. Kenapa nggak buru-buru, nggak cepet-cepet? Gara-gara kebanyakan gambar dan rupa itu. Kebanyakan gambar dan rupa. Jadi kalau nggak pengen nambah rumah, jangan pernah lihat rumah bagus. Udah cukup rumah saya, rumah kita udah cukup. Nggak akan pengen lagi itu. Semua keinginan berawal dari denger dan marketing itu kan bagaimana kita, mohon maaf ya bahasanya, menarik untuk dilihat, sedap untuk didengar. Iya apa enggak? Ngomong dibagus-bagusin ini atau ini itu. Ya contohnya kalau iklan-iklan pinjol itu, pinjaman online. Wow, aku dapat 10 juta. Wow, aku dapat 20 juta. Yang disuguhkan ke masyarakat adalah wow, dapat duitnya. Tapi pernah mikir enggak masyarakat? Diajak mikir enggak oleh iklan-iklan itu bahwa per hari bunganya 0, sekian persen. Per hari loh. Iya apa enggak? Pinjol yang resmi di bawah OJK itu, banyak yang saya temukan dari banyak berita, itu setahun bisa lebih dari induknya coba. Lah per hari hitungan bunganya 0, sekian, banyak sekali. Tapi apakah disampaikan ke masyarakat? Enggak, makanya benar kata Nabi, dilaknati itu. Yang minjemin di laknat, yang minjem dilaknat, yang iklanin juga dilaknati. Lah orang taunya, wow dapat 10 juta, 20 juta, aku cair 50 juta. Pernah enggak? Tapi ingat loh, bayar tiap hari, enggak ada yang ingetin gitu kan? Enggak. Ya itu makanya yang menutupi kita enggak melihat Allah di alam semesta. Lagi-lagi ingat, bukan melihat zat Allah, melihat kekuasaan Allah, wujud Allah, zatnya. Ya nanti kita lihatnya. Tapi seolah-olah kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menutupinya adalah karena hati kita terlalu banyak warna. Iya, coba diraba aja. Sampean pengen apa sekarang? Keinginan sampean itu apa? Kalau keinginan baik mah nggak apa-apa. Pak Rudi pengen haji gitu, terbayang haji terus mendak apa-apa, karena untuk mencari ridho Allah. Tapi kalau terbayang makan terus Pak, ada orang itu hobinya makan. Yang terbayang di hatinya itu sate, gulai, tongseng, ikan bakar, cumi bakar, wis macem-macem gitu ya. Yang steak ini, yang makanan ini, macam, semuanya ada di hati itu. Jadi setiap hari yang diingat makan, lupa dengan yang menciptakan makan. Makanya sono mikir, disuruh mikir.